Kajian hati. Siapa di sini yang mau bertanya, Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imah dari Cipayung. Saat ini saya terjun ke dunia marketing properti sejak tahun 2022. Awal niat saya bergabung adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Meskipun saat ini alhamdulillah suami saya masih bekerja, saya ingin mempunyai penghasilan pribadi seperti itu, Ustaz. Suami dan orang tua pun mengizinkan saya. Selama saya bergabung menjadi marketing, segala upaya telah saya lakukan, Ustaz. Mulai dari ikhtiar jaga di kantor pemasaran, membagikan brosur di beberapa tempat, beriklan, dan bahkan berkali-kali saya membuat konten video tentang perumahan. Namun sampai saat ini saya belum berhasil memperoleh customer yang valid seperti Ustadz. Saya merasa bingung dengan segala usaha yang telah saya lakukan. Jadi lalu doa seperti apa dan ikhtiar seperti apa lagi yang saya harus lakukan agar saya bisa berhasil dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bunda. Ya, Kalau ada doa yang kita panjatkan dan belum Allah kabulkan, kira-kira yang salah di Allahnya atau di kitanya? kitanya. Jangan pernah menyimpulkan atas setiap doa yang kita panjatkan kemudian Allah belum kabulkan. Jangan bilang Allah nggak tahu dengan doa kita. Jangan bilang Allah ingkar janji dengan firman-Nya. Jangan. Kenapa Ustadz? Karena setiap doa itu hakikatnya Allah akan kabulkan. Hanya kita manusia kadang gak ngerti gimana cara Allah mengabulkan doa kita. Betul? Maka tolong catat baik-baik. Setidaknya ada 4 jawaban atas setiap doa yang kita panjatkan. 1, ditenangkan hatimu. Jadi kalau Bunda doa, tenang. Itu yang ngasih siapa? Bunda doa, dikasih hati yang lapang. Itu yang ngasih siapa? Bahkan mohon maaf, Bunda bisa berdoa pun, itu yang mengizinkan siapa? Itu nikmat atau bukan? Maka yang pertama, cara Allah menjawab doa kita, caranya adalah ditenangkan hati kita. 2, cara Allah menjawab doa kita, diampuni dosamu, diampuni dosa kita. Jadi saat Bunda berdoa, mungkin apa yang Bunda minta belum Allah kasih. Tapi percayalah, setiap dosa kita Allah ampuni saat kita berdoa. 3, didekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bunda berdoa, Allah dekat dengan kita. Dan yang keempat, dicukupkan kebutuhanmu. Ingat ya, mungkin Allah tidak memberi keinginanmu, tapi yang pasti Allah cukupkan kebutuhanmu. Kalau Bunda minta A, tapi dikasih B. Kenapa dikasih B? Karena menurut Allah, yang Bunda butuhkan bukan A, tapi apa? B. Mulai hari ini, belajar lapang dengan semua doa yang kita panjatkan. Karena di antara syarat doa cepat dikabulkan, harus ikhlas dalam berdoa. Yang paling tahu tentang isi hati kita siapa? Allah. Semoga Allah tunjukkan jalan rezeki terbaik buat Bunda. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu nggak mudah loh, berdamai dengan keadaan gitu. Ketika kita minta sesuatu tapi Allah takdirkan beda, kita pasti akan questioning terus. Kenapa sih Allah kayak gini sama saya? Biasanya sih seperti itu. Gimana tuh untuk berdamai? Kenapa Allah menunda pengabulan doa kita? Karena Allah pengen kita berdoa terus.
pengen kita berdoa lagi, betul? Karena nggak sedikit di antara kita setelah doanya dikabulkan nggak doa lagi. Betul? Ya, betul. Maka sekarang pertanyaannya, tolong jawab. Mana yang lebih penting? Dikabulkan doa atau dikasih kesempatan berdoa? Kasih kesempatan. Yang lebih penting dikasih kesempatan berdoa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bilang, aku tidak khawatir atas setiap doaku yang belum Allah kabulkan. Aku lebih khawatir jika Allah tidak memberikan lagi kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Maka kadang Allah menunda pengabulan doa kita agar Allah masih melihat kita berdoa lagi, berdoa terus. Sangat merasa bersalah ya Kak, karena kan untuk yang kecil ini terutama yang umur dari 4 tahun ini, dia sampai menangis teriak-teriak, ibu ikut gitu. Makanya di hati saya terasa, ya Allah saya sedang berjuang untuk kemajuan bersama rumah tangga, keluarga dan anak-anak saya. Tolong kasih saya keberhasilan gitu. Karena anak-anak saya pun ketika ditinggalkan, anak pertama saya mendoakan ibu semoga berhasil. Tapi ketika saya pulang belum memperoleh hasil, saya sedih seperti itu Kak gitu. Apalagi yang kecil, anak saya yang kedua itu seringkali menangis ketika saya tinggalkan. Karena biasanya yang pertama itu 24 jam sama saya, sedangkan yang kedua sering saya tinggalkan selama saya berikhtiar menjadi agen properti ini Kak. Masya Allah, saya ucapkan jazakallah khairan kasiran bagi Ahilman. Pesannya sangat menyentuh dan menyentil hati saya. Karena apa? Di sini saya tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Justru yang harus muhasabah diri adalah saya. Saya harus lebih yakin lagi bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik apapun hasilnya. Bunda, Iya, jadikan akhiratmu di hatimu dan cukuplah dunia di tanganmu. Untuk semua lika-liku dunia, ujian hidup dunia, jadikan semuanya sebagai cerminan dan pelajaran untuk hidup lebih baik ke depan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang menjadikan semua pengalaman hidupnya sebagai pelajaran berharga untuk kehidupan yang lebih baik. Dunia gak lama, dunia sementara, resah dan gelisah dengan dunia yang sementara, tapi siapkanlah bekal terbaik untuk akhirat yang selamanya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia kita, dan yang paling penting dunia ini jadi jalan untuk kebahagiaan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, di balik semua ujian yang kami hadapi, kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi semua ujian ini ya Allah. Temani langkah kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami yang kadang kurang sabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, maafkan kami yang kadang kurang ridho dengan takdir-Mu. Ya Allah, maafkan kami yang kadang kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, hamba lemah, hanya Engkau yang kuatkan hati kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dunia bagaikan daun yang gugur, hadir sejenak lalu hilang ditelan waktu. Genggam ia dengan tangan, namun biarkan hatimu berpaut pada akhirat yang abadi. Tempat yang tak akan pernah goyah oleh perjalanan hidup di mana kedamaian sejati menanti. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak bunda-bunda saya yang sudah hadir di sini dan juga pemirsa Trans TV yang ada di rumah. Hilman, terima kasih banyak. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kajian hati selanjutnya. Saya Zizi Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, Tenangkan